Selamat datang kembali di Noisy Blast Channel. Ya, kembali lagi di konten ngecek-ngecek ini lagi ya. Ini kita kembali lagi interview ya. Kita interview lagi. Langsung aja kita perkenalkan ya daripada ini ditutupin gini ya. Langsung aja, ini dia Frank Mufti dari band Surabaya Death Metal Wafat. Ya. Halo, selamat malam. Aku Frank Mufti dari Wafat. Terima kasih buat Noisy Blast yang udah berjuang ketemu aku sampai 2 hari ini, baru bisa ketemu hari ini ya. Bener. Sudah menyempatkan kesibukannya dengan Wafat dan pekerjaannya untuk interview diganggu sama anak-anak Noisy Blast ya, kurang ajar ya. Enggak lah. Ini ngomongin waktu ya, sampai kita 2 hari ya Om ya. Kalau bahasa Inggrisnya dreams come true. Come true. Ya. Oh iya bro. Ya soalnya dulu kita kan cuma nonton gitu. Sekarang duduk bareng. Terharu aku. Oke. Gimana? Ya ngomongin waktu tadi Om ya. Om Frank sempat bilang ini Wafat padet di September ini. Nah, Om Frank bisa spill nggak? Itu September ini padetnya itu tanggal berapa, terus ini ke kota mana gitu? Performnya ya. Oke. Devastated Doxatera itu adalah nama tour kita yang terlahir dari bulan Juni sebenarnya. Entah apa, sebenarnya begini. Devastated Doxatera itu terlahir buat album Feminism sebenarnya. Kita punya planning di Juni itu album sudah keluar, Juni-Juli itu. Tapi nyatanya timing waktu yang diberikan sama Tuhan ya, khususnya ya. Allah itu memberikan waktu, kamu belum tentu bisa. Kita berharap manusia, tapi ternyata jalannya beda. Akhirnya karena saya sudah terlanjur memberikan nama Devastated Doxatera buat album Feminism ini, mau nggak mau kota-kota udah langsung ini nih, langsung nyaut. Ngelobi dari Wafat. Ngelobi Wafat itu salah satunya. Kemarin kita udah judi dari Jombang, terus dari Purwokerto, terus dari mana lagi ya Bim? Dari Jombang, Purwokerto, apalagi kemarin ya? Gresik. Gresik juga, Gresik sampai 2 kali itu. Tempatnya Mas Huda Tragis itu sampai 2 kali. Terus yang September ini besok tanggal 4 kita ada di Purwosari Korps Grinder di daerah Pasuruan sana. Sengon belok kanan ke arah Arjuna ya, datang ya. Enak tempatnya itu pegunungan ya, di atas arah Arjuna. Wah, kita dikasih view yang bagus di situ. Wah, ya, bagi para wafatisis ya, silakan datang ke sana. Tanggal 4 September, silakan. Salah satu lagu pasti kita bawain gitu. Gitu. Dari bisikan-bisikan album Feminism itu. Bocoran. Spoiler. Minggu berikutnya tanggal 11 September kita ada di Jember, Jamfest tentunya ya, namanya Jamfest, Jember Festival. Terus tanggal 11 itu, terus tanggal 18-nya kita ada di Surabaya. Surabaya Death Fest ya. Ini Surabaya Death Fest. Kita ketemu di Surabaya Death Fest sama teman-teman ada di Method Hub dari Kediri dan beberapa band legenda dari Surabaya, salah satu Vendusor dan band-band dari Malang. Dan di Surabaya Death Fest juga ada beberapa teman-teman luar kota juga, banyak banget yang artinya memang Surabaya Death Fest itu jadi sebuah tumpuan bagaimana mereka bisa main di Surabaya Death Fest. Karena Surabaya Death Fest mengandung kata Surabaya yang artinya orang-orang berharap banget pengen main di event ini gitu. Terus tanggal 18 itu udah di SDF. Terus tanggal 24-nya lagi nih di Surabaya di Brother Ground khususnya. Berarti kebanyakan untuk bulan ini di Surabaya. Ada di Surabaya 2 kali, luar kota 2 kali. September ini kita kasih benar-benar Surabaya 2 kali. Turnya tadi punya nama sama Anu ya? Apa tadi Om? Devastated Doxatera. Entah kenapa terlahir seperti itu. Juga ada bisikan dari teman juga Mas Daniel ya, Daniel Najar itu. Aku pengen bikin tour nih, bagusnya pakai apa? Coba tambah Devastated Doxatera wapiku ya gini. Oke lah. Akhirnya Daniel salah satu pencetusnya juga tuh. Daniel, thanks. Jadi Om Daniel yang buat nama dari itu. Penggiat kalimat dia juga itu. Ini itu tadi tour
untuk album feminisme. Kita sekarang sedikit bahas lah album feminisme ini. Sendiri nih lah. Ini aku yang agak tertarik ini kata feminisme ya. Kan dari kata feminim toh. Untuk mengambil feminisme ini ada filosofi atau artinya gitu aku? Pasti. Ya. Ada filosofi dan artinya panjang. Oke, kita mulai ya. Panjang. Ya, enggak apa-apa, silakan. Jangan sampai ketiduran. Ya, silakan beli kopi dulu, beli dulu, kacang nanti bikin karena bikinnya. cerita ini panjang sekali. Jadi gini, kenapa Wafat mengeluarkan album feminisme dengan kata feminisme yang artinya sangat-sangat orang itu jauh dari luar bahasa itu untuk sebuah album metal ya. Sepertinya seperti itu menurutku loh ya. Selama ini kita itu berkaca dari album-album metal di seluruh dunia ya Mas ya. Gak usah kita bicara luar negeri, kita bicara di Indonesia dulu. Selama ini bahasa-bahasa yang disampaikan dari album-album lokal Indonesia, khususnya death metal ya, sebenarnya aku sangat-sangat terenyuh. Kata kalimat-kalimat yang dilontarkan dari lirik, terus bahasa-bahasa gambar yang dikeluarkan sebagai artwork di salah satu band mereka di dunia death metal, itu bahasa-bahasa gore yang artinya maaf sekali lagi pelecehan perempuan. Yang mohon maaf lagi mungkin ada alat vital yang dirobek atau sebagai tengkorak, terus mohon maaf sampai diperkosa atau apa gitu. Dari situ terus dengan adanya darah-darah yang di sekeliling gambar tersebut, sebenarnya album feminisme ini udah terlahir 2-3 tahun yang lalu per kalimat itu. Saya sempat juga di apa namanya istilahnya ditegur bahwasanya ada salah satu ya termasuk istri saya ya, dia penggiat perempuan bergerak. Jadinya artinya coba dong, metal itu berbicara tentang perempuan. Enggak perempuan mulu yang dijadikan sebuah ikonik kebrutalan dari sebuah artwork, dari sebuah gambar-gambar dunia death metal khususnya. Ya mohon maaf kita sebut aja di luar negeri ada thread di ini ya. Negeri CC itu ya bla 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 bla. Gambarnya yang sangat seronok lah ya istilahnya. Pornografi ya, artinya seperti itu. Dan itu akhirnya aku berpikir ini saatnya untuk membuat sebuah album yang itu buat perempuan di Indonesia khususnya, di luar seluruh dunia umumnya gitu. Jadi di sini di album feminisme itu, feminisme sendiri artinya kan kesetaraan gender. Jadi bagaimana perempuan bisa melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki. Kayak begitupun sebaliknya, laki-laki bisa memasak, perempuan juga bisa bawa motor sendiri, sampai melakukan hal pekerjaan berat laki-laki gitu kan. Ada kan itu ada banyak pilot, tentara pun juga ada banyak perempuannya. Artinya bahkan penggiat metal pun kadang ada satu personil metal tuh perempuan gitu loh. Vokalis ada yang perempuan, nggak yang melulu laki-laki gitu loh teman-teman. Nah di album ini memang aku mengangkat bahwasanya perempuan itu setara dengan laki-laki, ya, kesetaraan gender, feminisme itu di dalam album ini satu persatu lirik itu aku buat dengan bahasa-bahasa bagaimana kita mencintai perempuan. Contoh di sekeliling kita, orang ibu kita perempuan, kita terlahirkan dari perempuan. Secara ikonik perempuan itu adalah sosok yang memang penting dalam kehidupan kita gitu. Sesakit hati-hatinya kamu kan pasti pernah mencintai perempuan kan. Kalau pasti galau ya, pasti galau. Pasti galau ya. Pasti galau ya. Perempuan sehebat itu ya membuat galau laki-laki. Nah, di situ hebatnya perempuan. Nah, itu artinya memang album itu aku keluarkan berdasarkan itu. Jadi nanti kalau kalian beli CD dari feminisme album kelima kami, di situ baca liriknya. Dan saya menyebutkan beberapa bagaimana penderitaan, bagaimana perjuangan perempuan dalam album itu. Contohnya ini pengalaman pribadi memang. Aku sering antar ke pasar pagi-pagi. Jam 3 subuh mereka sudah berjualan, dan dari 80% adalah perempuan yang berjualan. Iya benar. Sampai setua itu umur 80, 85 saya langsung bertanya, "Ibu,
umur berapa? 85 nak. Wow, bisa masih mereka jam 3 pagi udah jualan. Begitu beratnya beri perempuan seperti itu. Akhirnya saya berbicara di salah satu lagu, ada yang judulnya Glorify Woman, yang artinya perempuan hebat. Di situ saya berbicara tentang hal-hal bagaimana perjuangan perempuan itu ada di mana-mana, sampai pasar ya tradisional pun 80% adalah perempuan, jualan tempe, jualan daging, perempuan semua. Sampai seperti itu. Terus di dalam album itu juga saya bicara tentang pemerkosaan secara brutal ya, di salah satu lagu judul Kuasa Amoral. Ini udah tak kasih bocoran. Jadi nanti ketika kalian menerima atau membeli CD Feminism di album kelima Wafat, di situ akan tertulis Kuasa Amoral, bagaimana penderitaan seorang perempuan yang diperkosa secara brutal, diperkosa secara membabi buta. Di situ ada penderitaan yang aku kalau selalu merinding kalau berbicara tentang itu, karena kita punya anak perempuan, kita punya saudara perempuan yang notabene jadi adalah sebuah incaran laki-laki, soalnya garangan kayak gitu ya, kaum garangan ini sindiran bagi kaum garangan ini ya. Dan di salah satu Wafat itu Kuasa Amoral itu yang akan berbicara tentang cerita-cerita hal tersebut gitu Mas. Jadi seperti itu gambaran buat apa namanya bagaimana album Feminism itu ada Mas, memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender buat perempuan dan laki-laki adalah sama rata gitu. Ngomongin sama rata dengan laki-laki, ini album feminism rilis ya kan. Istriku harus denger ini ya. Harus. Ini setara loh kita nih. tapi nggak jauh sama moral-moral tertentu kan bukan. Ini gara-gara kesetaraan terus cowok cewek semena-mena ke cowok gitu. Oh enggak. Jadi memang di luar negeri sana feminisme adalah sebuah pergerakan yang sudah dipublis di mana-mana, yang artinya perempuan itu harus sama laki-laki. Mereka itu setara dengan laki-laki. Tetap kita kembali ke masing-masing pribadinya ini ya, dalam sebuah adat istiadat juga ada memang ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan di Indonesia ini kan banyak suku dan budaya yang artinya perempuan ini harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Ya, itu karena perempuan adalah nomor 2 dari laki-laki. Dan itu ada juga dari kita bicara agama panjang lebar nanti pasti syariat-syariat dari agama itu yang dipercaya. Oh perempuan itu ya kudu ini Pak. Perempuan itu harus seperti ini gitu. Nah itu yang kita angkat, bagaimana kesedihan kita terus-menerus perbudak oleh sebuah karya-karya yang seharusnya tidak untuk melecehkan perempuan. Itu kita angkat di album Feminism. Moral-moral yang pasti ada, karena kalau kita gali lagi feminisme itu akan panjang. Dan nanti di launching album perempuan di album Feminism ini saya akan mengundang beberapa pembicara, dosen-dosen pembela perempuan bergerak. Nanti kita akan undang mereka. Jadi untuk berbicara di album Feminism ini kami akan undang beberapa profesor. Salah satu ada profesor tentang pembela perempuan dan bagaimana feminisme dan pelakunya di dalam sebuah gerakan itu gitu. Ada nanti kita akan undang. Jadi ada orasi sedikit tentang press conference gimana feminisme itu biar bisa mendalam ke teman-teman kita semua. Artinya saya tidak di sini tidak sebagai salah satu ikonik Wafat kebetulan gitu, enggak. Memang itu feminisme itu terlahir juga dari hati nurani saya sendiri pribadi. Gimana caranya, dan kebetulan anak-anak saya perempuan semua, 2 orang. Jadi saya harus membela hal itu bagaimana, dan teman-teman di Wafat sangat-sangat setuju, dan kebetulan juga pihak label juga sangat tertarik dengan hal itu. Kurang lebih ya, ternyata di balik pembuatan album Feminism ini ada sosok di samping Om Frank ini seorang penggiat SJW ya, Social Justice Woman ini. Udah panjang banget dijelasin sama Om Frank ya. Ini suatu alasan yang bisa dipegang kalau ada orang yang nggak suka sama Wafat, katakanlah, oh Wafat ini mulai cengeng ini gitu loh ya kan.
ya kan? Kok udah nggak ada gor-gornya, udah nggak ada darah-darahnya. Yang penting kan musiknya, bro. Itu tadi kita sudah bahas tentang feminismenya. Kita sekarang mau bahas tentang musiknya, dari sisi musiknya ini lah. Kalau yang menurut aku sih gini, kayak Wafat ini dari yang aku tahu dulu ya, itu sama permainan yang sekarang itu bener-bener beda banget. Beda ya? Ya, beda banget. Bener-bener ada elemen-elemen modern yang disisipkan di Wafat. Nah, untuk yang sekarang ini elemen-elemen kejutannya itu apa sih dari Wafat yang membedakan dari album sebelumnya? Oke. Di setiap album Wafat yang terlahir, saya tidak pernah menolak dan tidak pernah memberikan nih aku nih owner Wafat dari pertama dari tahun 96-an dan aku harus gitaris baruku misalnya atau drummer baruku, Mas, aku mau bikin album kayak gini, terus nadanya harus kayak gini, enggak. Jadi aku selalu mengesampingkan hal itu. Aku buka jalur buat mereka semua, anak-anak muda yang jauh 20 tahun di bawahku. Dan perbedaan umur itu sangat luar biasa antara aku dengan personil lainnya, sampai 20 tahun. Gitu. Dan kalau saya gitarisku yang masih muda ini juga masih umur 18 ya, jauh banget sama umurku. Bedanya bener-bener gitu ya. Bocil kematian ya. Bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Jadi memang aku sangat-sangat menghargai generasi muda dan memberikan mereka peluang-peluang untuk di album Wafat tersebut. Saya nggak pernah memaksa mereka untuk atas keinginan saya. Cuman saya selalu menelurkan membuat sebuah kebebasan mereka untuk berkarya. Nah, di Wafat tuh harmoni brutalism. Jadi bagaimana caranya lagu di Wafat itu aromanya berharmoni tapi brutalism dan tidak meninggalkan aura-aura sebelumnya. Tapi karakteristiknya tapi kalau kamu bilang tadi kok ada perubahan yang modern, itu karena aku juga memberikan keluasan mereka untuk berkarya sesuai dengan nada-nada yang mereka inginkan. Misalnya Bang, ini harusnya nada yang ini rada dipercaya di blasting Bang. Oh ya, silahkan. Aku tidak tinggal, saya yang mengikuti mereka, bukan mereka mengikuti saya. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, pantes makanya kok dulu sama sekarang kok beda banget ya. Waktu aku pertama kali denger Wafat itu yang Metallic Clinic volume berapa itu ya? 2 dan 3. Ya, itu sama yang sekarang waktu yang kalau nggak salah yang Doxa itu. Oh, album Doxa 2018. Kok beda banget daripada yang sebelumnya yang agak jauh itu. Yang Exalted Soul kalau nggak salah. Exalted Soul walaupun memang sedikit modern tapi ada old schoolnya teman-teman. Tapi semenjak masuk Doxa itu bener-bener modern banget gitu loh. Album Feminism itu spesialnya itu otaknya ya Om ya, kreasinya itu nggak cuman di Om Frank aja. Semuanya itu terlibat. Dari situ lebih modern. Ngomongin tadi Om Frank yang tanpa batasan menerima ide-ide anak-anak muda. Nah, ini untuk Om Frank sendiri pribadi gimana sih kerjasama dengan anak-anak muda ini loh? Kalau aku tahu Om Frank ini yang paling senior loh di Wafat. Oke, memanajemen teman-teman muda yang lebih muda dari saya sebanyak 20 tahun itu bukan angka yang sangat sedikit ya. 20 tahun artinya saya harus memahami karakter mereka. Bagaimana caranya memanage mereka dan istilahnya ngasih nasihat, dan sebenarnya intinya itu aku kasih memberikan attitude, menularkan attitude kebaikan buat mereka. Itu memang susah gampang, tapi artinya aku cuman ngetes mereka cuma satu, Mas. Ketika kita tour, ketika kita melakukan sebuah perjalanan kota dari kota A ke kota B, kita akan tahu di belakang ini ketika saya nyetir, di belakang ini ada beberapa orang karakter. Di band saya ini ada, di Wafat ada 4 orang ya, saya dan 3 orang lainnya dan kru. Nah, di situ saya sudah hafal karakternya. Sebelumnya saya belum tahu kalau misalnya ada gitaris baru nih seperti Raka. Nah, nanti di situ bisa kelihatan. Oh, karakternya anak ini manja misalnya. Terus karakter anak ini nggak mau tahu misalnya.
oh karakter basisku ini orangnya cek-cek aja dengan perjalanan tersebut, yang maunya tidur doang itu kita bisa tahu. Nah, Kau rebahan. Jadi cumannya bangun-bangun misalnya cuman, "Bang, waktunya makan," misalnya minta makan gini-gini. Nah, itu kita akan paham, Mas. Ketika perjalanan tersebut terjadi dan saya akan tahu karakter-karakter itu dan saya akan saya yang memahami mereka, lebih menyesuaikan diri ya. Akhirnya mau nggak mau saya jadi seorang bapak yang anak gua nih karakter yang satu ini begini, aku nih yang kedua begini, yang ketiga begini, yang keempat begini. Oh, kru gue nih maunya seperti ini. Begitupun kru dan soundman yang sudah lebih dari 10 tahun ikut kita. Jadi aku paham karakter. Oh, Mas ini suka bantu orang, mobil turun, alat turun semua, dan mereka sangat-sangat antusias bantu-bantu dalam sebuah, itu kelihatan karakternya. Jadi bisa bilang band ini bukan lagi sebuah kayak perusahaan ya, betul. Lebih ke sebuah keluarga ya, betul. Dan band adalah keluarga kedua saya. Oh, ya itu loh teman-teman, rahasia dari Wafat masih solid dan eksis sampai sekarang. Soalnya banyak band-band yang senior itu memandang sebelah mata anak-anak muda. Ini cuma diambil skillnya doang. Iya, diambil skillnya doang. Recording, latihan. Bro, harus ngikut gue gitu. Ya, jadi ya, tapi untuk Om Frank berbeda banget ya ternyata di sini. Ada sih memang ada beberapa band seumurannya Wafat yang artinya mereka selalu bertanya, "Ya opo, Frank, carane awakmu iku iso Wafat iso terus ada gitu?" Aku cuma satu, Mas. Bagaimana eksistensi ini terus ada? Ya satu, berkarya. Yang kedua, jaga attitude. Yang ketiga, ya kita harus menghargai orang-orang di sekeliling kita. Contohnya anak muda. Bukannya apa-apa, aku bukannya di Wafat itu nggak mau ngambil teman-teman senior. Misalnya, wah band ini udah vakum nih, aku ambillah satu. Karena mainnya sangar. Mainnya gitu sangar ya. dulu waktu di bandnya, terus kata ambil satu. Aku nggak mau kayak gitu. Karena bukan apa-apa. Artinya nanti ada perbedaan-perbedaannya. Orang kalau seumuran, misalnya aku umur sekarang 45 lebih ya, dan seumuran itu akan ada kegiatan-kegiatan yang intens dengan keluarganya. Jadi di umur segini tuh memang di umurku segini tuh memang harusnya duduk manis, punya keluarga, minum teh, baca koran, nggak melakukan hal-hal tur-tur sampai band misal di Indonesia ya. Iya, kalau di beda sama luar negeri ya. Suffocation aja sampai si Frank Muller umurnya udah di atasku dia, 50 lebih. Terence Hope yang mungkin punya keluarganya, pastilah di luar negeri sana mah udah ini. Nah, sedangkan di Indonesia band tua-tua seumuran Wafat memang rata-rata kendalanya adalah dari keluarganya masing-masing. Keluarga masing-masing. Misalnya bojone misalnya, ya opo sih kon latihan terus saya, anakmu ngombe susu, boleh susu, ya anakmu bayar kuliah gini-gini misalnya kayak seperti gitu, itu memang ya. Gitu. Gambarannya kan gitu. Problematika anak-anak band metal di Indonesia seperti itu memang ya. Menarik. Kemudian ini Om, sebelumnya Simulacrum. Ini muncul ke YouTube. Ya, aku baca-baca artikelnya, ini masih belum ada label ya? Ya, waktu itu masih independen ya Om ya. Masih independen. Untuk Simulacrum itu ya. Yang aku tahu feminism akhirnya diboyong, diangkut sama Maxima Music Pro ya. Kita tahu labelnya Bang Eman, Om Eman ini. Ya, Bang Eman. Sangat menarik terus. Bisa cerita sedikit Om dengan Maxima? Dengan Maxima Pro. Ya. Oke. Jadi begini, awalnya memang Mas Eman ini mencari waktu itu tertarik dengan Wafat itu dari ini bahasa feminisme itu. Terus juga memang aku sempat nyodorin ke salah satu agent yang di Surabaya ya, Pak Eni, Pak Eni Anggun. Nah, beliau ini menawarkan juga ke kami Wafat, gimana Mas Frank mungkin bisa gabung dengan Mas Iqbal. Wah Mbak, dengan senang hati saya. Memang saya lagi cari label juga, yang artinya label yang di album feminisme ini memang artinya aku juga nggak pilih-pilih label, cuman mereka lihat sendiri dengan karakteristik Simulacrum waktu itu.
Sedangkan Simulacrum itu terlahir memang sebagai single pemula dari album Feminism, karena Simulacrum sendiri ada artinya keterkaitan dengan kalimat dengan kata feminisme tersebut. Simulacrum, simulacra ya, yang orang-orang biasa bisa cari di Google ya, kalau teman-teman bisa ini. Nah itu artinya terus Mas Eman lewat Mbak Eni meminang kami Wafat untuk album kelima bekerja sama dengan dia. Dan saya sungguh-sungguh berharap bahwa selama ini saya pribadi dari tahun 96 bagaimana album kami itu tidak hanya di kaset dan CD tapi di sebuah vinyl, dan Mas Eman akan menjanjikan hal itu. Thank you Mas Eman dan Maxima Pro yang akan nanti merilis berkelanjutan di vinyl tersebut. Bismillah, semoga terjadi Mas. Dan ya bagi yang punya uang lebih atau yang bagi kaum-kaum yang orang-orang kaya ya silakan beli ya. Ya nggak harus kaya bro, mungkin kolektor ya kan. Kolektor juga perlu diburu itu. Jadi perdana perdana untuk di vinyl di album Feminism ini teman-teman. Makanya album Feminism ini benar-benar saya menggarapnya tidak terburu-buru. Kemarin saya minta benar-benar waktu Mbak, saya minta sama Mbak Eni sama Mas Eman, saya minta timingnya benar-benar minta panjang, karena kemarin sempat mau kita kirim, ternyata kita tarik lagi, oh ini ada yang harus kita bersihin lagi dari teman soundman kita ya, sound engineer kita. Bang, ini kayaknya harus ada dirilis ulang lagi nih Bang di salah satu lagu ini. Oh ya, kita benerin dulu. Jadi benar-benar karena harapan saya nanti di vinyl orang nggak kecewa. Aku beli vinyl kok suaranya gini sih, tenggelam atau gimana. Nah ini dari Rampage Studio Recording tentunya yang mensupport saya sampai di album kelima ini, antara dari album Doksa kemarin dengan album Feminism kita recording di Rampage Studio punya Mas Rambu Permana Putra. Jadi ya butuh proses revisi terus biar bisa kayak memuaskan para penggemar dari Wafat ini loh ya. Perfect ya, bisa bilang perfection. Ini sebenarnya sih pingin ngobrol panjang ya sama Frank ya. Dan juga apa ya, lebih dalam gitu. Ini kita juga menjaga kuota kalian nih. Apalagi nanti tanggal tua. Wah, tanggal tua. Tepuk jidat kalian ya. Basic Blast ini luar biasa ya. Dia masih menghormati orang-orang yang kuotanya tipis-tipis. Om, sebagai pertanyaan terakhir Om. Mungkin ada apa ya, pesan-pesan Om Frank kepada para metalit atau khususnya para wafatisis. Apa sih yang buat menggugah mereka itu buat memiliki feminisme, album Feminism? Jadi simpel aja, buat teman-teman wafatisis dan buat metalhead seluruh Indonesia dan dunia tentunya. Kalau kalian penasaran dengan album Feminism, mulai sekarang kalian bisa ini ya, pesan di Maxima Pro. Yang nantinya kita juga nggak akan main-main, karena di album ini memang album yang menurut saya pribadi ada sebuah album cita-cita saya untuk perempuan di seluruh Indonesia khususnya, dan seluruh perempuan di seluruh dunia tentunya. Ya artinya lirik-lirik tersebut akan menggugah semua teman-teman, oh gambaran perempuan itu seperti ini, penderitaan perempuan seperti ini, dan kalian harus memiliki pesan-pesan saya itu. Dan jangan pernah kalian surut hati kalian dengan wah metal tuh harusnya berdarah-darah. Tidak. Yang penting musik kita usung, lirik itu tulisan adalah sebagai jembatan bagaimana cara kalian menikmati. Itu aja. Oh itu ya, seperti itulah teman-teman ya. Feminism album ini lebih bermakna ya. Betul, insya Allah. Dan bisa di pre-order teman-teman ya, sudah ada dan tentunya ada t-shirt juga ya Om. Oh pastinya, kita mengeluarkan t-shirt album Feminism, dan artworknya itu dibuat sama Mas Andi Goodfinger. Ya artinya memang di artwork tersebut juga ada artinya sebenarnya. Saya sempat ngobrol, sempat amazing dan sempat merinding. Mas, sampai sepaham itu dengan kata feminism. Artinya di gambar tersebut ada seorang perempuan yang berkaca sebagai pesolek, tapi dia juga sebagai pekerja di situ. Dan artinya ada malaikat pembela di situ ada sebutan Mas Andi Goodfinger, saya lupa ya. Tapi di dalam artwork tersebut memang banyak poin-poin yang ini artinya merah ini seperti ini. Terus bendera yang dia perempuan pegang itu adalah pembela gender, kesetaraan gender, itulah.
Gambarannya seperti itu. Dari artwork pun mewakili makna-makna Betul, Mas. setiap single ya. Tidak Sebuah gambar aja. Jadi gak asal ya teman-teman ya gitu loh. Berat banget loh ya bikin album ini kayaknya. Kita yang nggak ikut bikin pun ngos-ngosan. Waduh, malah jadi makin penasaran sama album Penasaran Bapak ya. yang selanjutnya ini. Ndang rilis meneh lah. Amin. Ini sedang naik cetak kok. Udah di Jakarta, sedang naik dirilis, layoutnya lagi dibuat covernya. Ya, ditunggu ya teman-teman ya album Tunggu ya. Wafat yang terbaru, Feminism ya. Kira-kira kapan ya rilisnya ya? Ini lagi naik cetak, insya Allah akhir September ini udah selesai. Jadi nanti Oktober bisa launch, dan November saya akan bikin launching dari album Feminism itu yang mengundang dua orang profesor dan dan semuanya adalah dosen tentang pergerakan perempuan di Indonesia. Dari dosen UNER dan dari dosen Muhammadiyah juga tentunya. Ya, anak-anak UNER silakan datang. Ya. Ada dosen kalian nanti datang ke sana ya. Nah, itulah tadi obrolan kami, interview ngobrol lebih dalam tentang album Feminism dari Wafat dengan Frank Mufti tentunya, sang foundernya sendiri. Dan ya jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka video kali ini. Like and subscribe. Ya, dan jangan lupa tinggalkan komentar juga gimana tanggapan kalian tentang video kali ini dan tentang feminisme yang akan datang. Silakan komen-komen. Yang menentang feminisme nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang artinya, wah metal kok ada feminisme gini, boleh silakan. Mungkin saya juga harus banyak belajar juga dari kalimat-kalimat yang kalian telurkan di komentar. Selama kritik itu membangun ya Om ya. Betul, nggak ada masalah. Ya, nggak masalah teman-teman ya. Dan jangan lupa satu yang paling penting, yaitu apa bro? Subscribe. Ya, Oh ya, Om Frank juga punya channel YouTube. Channel Wafat ya. Channel Wafat. Channel Bapak juga ada. Channel bisa lihat video klipnya juga ya. Ya, di sana juga Subscribe. silakan juga subscribe juga, kunjungi channelnya Om Frank. Thank you. Dan ya, sampai jumpa di next video and stay metal.